Ini adalah kado dari salah seorang anak untuk ibunya yang pingin punya mobil baru. Oh, bukan main. Kalau lo dengar frase kalimat seperti itu, apa yang dalam pikiran lo? Senyores, Johnny my friend, welcome back to Brand Spencer Rocky Channel. Kita akan membahas mobil baru yang masuk ke Euros Custom. Jadi ini adalah Honda BR-V 1.5 Prestige yang boleh dikatakan ini generasi kedua dari Honda BR-V di Indonesia. Dan kali ini kelihatan ya, di mobil lebih tinggi dan lebih kokoh modelnya dibandingkan yang sebelumnya. Karena memang Honda BR-V sebelumnya itu adalah upgrade dari si Honda Mobilio. Jadi kurang lebih chassisnya itu di-upgrade dari si Mobilio menjadi BR-V, sehingga kayaknya tampilannya lebih bagus yang baru ya. Dari modelnya ini dari bagian depan, kita lihat nih. Gue suka banget dengan model yang ini, dan juga tipe Prestige ini sudah dilengkapi dengan Honda Sensing, Lane Departure Assist, sudah gitu ada cruise control yang bisa dimulai dari 30 km. Kayaknya rasanya membuat ketar-ketir kompetitor-kompetitor mereka begitu Honda BR-V ini keluar ya. Nih gue pengen kasih lihat mesinnya dulu, karena mesinnya ini sudah melakukan improvement dari yang sebelumnya. Sekarang sudah mencapai 121 PS dan 145 Nm, di mana kayaknya buat mobil dalam kota sih udah cukup banget ya. Tuh. Dan dia juga sudah mengusung DOHC dibandingkan yang sebelumnya. Mesinnya lebih padat om ya dibanding yang sebelumnya ya. Nah, terus udah gitu kenapa mobil ini masuk ke Euros Custom? Pasti banyak yang bertanya-tanya. Jadi mobil ini menggunakan full soundproof dari Euros Custom, di mana kita tahu Honda biasanya selalu identik dengan yang namanya road noise yang berlebihan di dalam kabin. Jadi untuk mengurangi road noise di dalam kabin, mobil ini dilakukan full soundproof. Ada yang spesial dari mobil ini, om bisa tebak gak apa? Ini adalah kado dari salah seorang anak untuk ibunya yang pingin punya mobil baru. Oh, bukan main. Kalau lo dengar frase kalimat seperti itu, apa yang dalam pikiran lo? Maminya beruntung kan? Iya. Salah. Anaknya yang beruntung. Kenapa om? Karena anaknya masih mempunyai kesempatan untuk berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya. Iya, benar. Jadi bukan mamanya yang beruntung, tapi anak yang beruntung. Karena belum tentu kita punya duit buat membahagiakan orang tua. Belum tentu kita mempunyai waktu untuk membahagiakan orang tua. Bener gak om? Benar. Jadi ketika dia bisa punya waktu, maminya masih hidup, dia punya uang untuk membelikan maminya barang, ya kan? Itu udah salah satu kesempatan yang bagus, ya kan? Jadi buat teman-teman yang masih punya orang tua yang hidup, kalau memang belum bisa beliin mobil, minimal kalian bisa beliin makanan atau mungkin memberikan kabar, karena hal-hal seperti itu tuh membuat orang tua kita lebih senang gitu kan dengan adanya perhatian dari anaknya. Nah ini cukup, makanya gue cukup gimana ya? Oke lah kalau dia punya duit, dia beliin mobil, ya cukup kagum ya. Tapi gue kagum mobil ini setelah dibeli pun dia masih ngerasain mobil dulu, dan dia bilang, om kayaknya ditambahin peredam lebih enak, nanti habis ini mau masuk bengkel coating lagi. Jadi itu thumbs up buat yang punya mobil, hebat untuk apresiasinya kepada orang tua mereka. Nah di velgnya sendiri ini menggunakan ban 225-55-17 dengan ban Bridgestone Turanza. Jadi velgnya nggak naik inci tapi terlihatnya lebih oke ya. Dan juga BR-V itu selalu eksentris dengan yang adanya over fender di seluruh bodi nih. Jadi dia nyambung kayak model Innova Venturer. Tapi di bagian sini ada clear silver yang kayaknya mengesankan kayak footstep kecil gitu om ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Dan ini juga salah satu warna signature-nya mereka ini, kalau dibilang putih ya putih, dibilang silver ya silver. Jadi ini warna yang boleh dibilang seperti lembayung. Kalau kena sinar matahari dia warnanya berubah, kalau malam warnanya berubah, kalau lagi mendung juga warnanya berubah. Cukup hebat ya.
Nah, kita lihat di bagian belakang. Sayang, apa yang kurang, Om? Nggak ada defogger nih. Oh iya. Ya, tetapi sebenarnya defogger ini penting nggak penting untuk di Indonesia karena kita kan tinggal di negara tropis. Jadi kalau boleh dibilang ya defogger perlu nggak perlu. Ya kalau adanya defogger lebih enak kalau misalkan pas lagi berembun ya tinggal nyalain defogger. Tapi kan kita pakai wiper juga sudah bisa, ya kan? Terus di bagian bagasinya ketika kita menggunakan 3 seaternya secara maksimal duduk, ya bagasinya akan terlihat lebih kecil daripada sebelumnya. Jadi ini sebenarnya tambahan juga, ini bisa dicopot. Nah, kalau mau bagasinya lebih tinggi. Tapi ini kalau mau barangnya lebih rapi, kompartemennya jadi ada 2. Kita bisa nyimpen 2 kayak rak gitu loh, ada 2 sisi dua tingkat gitu ya kan. Terus di bagian bangku belakang surprisingly dia lebih lebar daripada sebelumnya nih, Om. Lihat tuh. Nah, ya kan? Tapi Om, ingat gak kita pernah bikin salah satu video mobil yang kira-kira mirip kayak gini di dealer Toyota? Kita nggak perlu sebut, ya kita udah sebut brandnya ya. Kita nggak usah sebut tipenya ya. Ada USB slot di belakang, ada USB slot di samping ya kan. Tapi ini cuma ada lubang lighter power outlet. Jadi kita harus membeli USB lagi, USB charger kalau kita mau ngecas di belakang nih Om. Jadi kenapa nggak dibikin aja sekalian gitu kan, biar lebih bagus. Nilai plusnya lagi yang kedua adalah kita tidak menemukan perbedaan warna interior Om di dalam mobil ini. Jadi kita lihat dari mulai karpet dasar, panel-panel plastik di dalamnya, sampai ke plafon semuanya sudah warna apa Om? Hitam. Ini udah sungguh menunjukkan bahwa mobil ini memberikan kesan premium. Di mana mobil yang full hitam kayak Toyota Foxy itu udah memberikan kesan mewah di dalam kabin. Walaupun memang terkesan jadi gloomy ya bagi sebagian orang. Orang ada yang suka warna interior full beige, tapi my opinion, warna hitam ini adalah warna yang paling the best dan netral untuk dikategorikan di interior mobil. Nah, sebelum kita membahas ke dalam, tadi kan gue udah sempat test drive, jadi kalau kalian lihat posisi mobilnya sudah berubah ya, tadi masuk pantat, sekarang masuk pala. Jadi ingat, nggak boleh masuk pantat sebenarnya ya. Nggak, gue bercanda. Jadi begitu gue first drive impression gue itu mobil ini nih kayaknya mantap gitu untuk harga 300 jutaan. Dan banyak sekali fitur di setirnya yang bisa kita lihat di mobil ini nih, kita buka. Jadi gue pelajarin dulu tadi. Sorry. Oke. Nih kita lihat, jadi di sini udah ada cruise control yang bisa diaktifkan dari mulai speed rendah. Sudah gitu udah ada lane departure assist, dan juga di sini udah ada buat pengaturan MID di sini nih. Ini kita bisa lihat kalau door open juga ada suaranya nih. Tuh dia ada kayak suara bell chimes gitu. Nah terus udah gitu di bagian sini udah kita bisa lihat average-nya 9 km per liter. Tapi ini karena dipakai deket-deket juga jaraknya stop and go, jadi mungkin bisa sampai 12 ya. Displaynya juga sudah bisa di customize di sini. Kita coba enter. Oh, kita bisa lihat tuh. Dia punya bensin bisa dihapus. Dia punya cruise control juga bisa dihapus di sini. Tapi ada beberapa yang tidak bisa kita uncheck. Oke, terus kita back. Di sini ada buat pengaturan audio, di mana di sini sudah lengkap ya. Mulai dari pengaturan source, turun naik volume, ini untuk maju mundur lagu ataupun channel radio, angkat telepon, tutup telepon, dan voice command di sini. Dengan head unitnya sudah dilengkapi dengan welcome, animasi dari huruf BRV. Memang sayangnya sih kita lihat ini masih ada pelindungnya, jadi kita nggak bisa terlalu lihat. Jadi ada siluet BRV, lalu dia ada animasi tulisan logo BRV yang membuat tampilannya benar-benar mewah, dipadu dengan warna black piano di sebelah sini. Lalu ada jahitan di sebelah sini double stitching. Nah, di bagian konsol AC-nya juga digital climate-nya sudah lumayan bagus nih Om, karena dia sudah bisa pengaturan atas, bawah, kaki, semuanya udah bisa di sini. Sayangnya John, kita lihat remnya ini masih konvensional, rem tangannya. Dimana mobil-mobil di sekelasnya dia itu sudah menggunakan EPB alias electric parking brake, dimana ini salah satu kemunduran teknologi yang
kenapa sih nggak dibuat electric parking brake aja, sedangkan Honda HR-V aja kan udah gitu. Tapi ya mungkin Honda punya salah satu argumentasi bahwa mereka sudah menyematkan Honda Sensing di mobil ini. Nah, di bagian lampunya juga kita lihat, ini lampunya masih halogen. Sorry, bukan halogen, ini masih belum LED. Tapi gue setuju, karena memang ini membuat kesan hangat daripada mobil ini, karena semuanya interiornya sudah hitam. Kalau kita pakai putih lagi, jadinya lebih ke arah silo. Nah, terus di bagian joknya juga kita lihat, di bahan joknya sini. Ini kalau asumsi gua, ini jok sebenarnya bahannya bukan 100% kulit nih. Jadi mungkin ini campuran dari kulit dan microfiber, jadi mungkin antara konfigurasinya 50-50 atau mungkin 70-30. Tapi so far no complain. Sayang aja kalau dibikin perforated akan lebih enak lagi untuk duduk dalam jangka panjang. Jadi kalau nyetirnya lama pasti lebih enak jika joknya perforated. Yuk Om, cobain yuk, naik yuk. Oke, seperti yang sudah gue bilang sebelumnya, mobil ini mempunyai road noise yang cukup tinggi. Ya, dibilang tinggi sekali sih enggak, karena sensitivitas kuping seseorang itu semua beda-beda. Cuman rata-rata keluhan orang-orang yang membeli mobil Honda itu rata-rata ada di road noise. Sampai CR-V turbo sekalipun biasanya road noise-nya cukup tinggi. Jadi makanya mobil ini datang ke Yoras Custom untuk dipasangin full soundproof agar suaranya juga lebih maksimal untuk menahan suara dari luar. Nah, di bagian sini kita lihat, ini nggak ada ya namanya Triptonic ya, jadi dia cuma ada transmisinya parking, rear and D sport sama low. Oke, kita ke belakang mundur, kita cobain. Kamera mundurnya juga cukup baik ya pixelnya, tapi memang ada screen protector warna birunya yang membuat kita ngelihatnya agak sedikit sulit. Karena memang pesan dari beliau yang punya mobil ini, nggak boleh ada yang satu plastik pun dicopot, biar nyokapnya dapat rasa baru. Jujur sih John, gue mungkin ini kedua kalinya di dalam video ini gue amazed, karena sampai hari pun gue belum berkesempatan untuk membeli mobil baru ya buat nyokap sendiri. Karena memang ya satu, dia juga udah nggak bisa nyetir, bukan nggak bisa sih, bisa, cuman dia lebih memilih untuk tidak nyetir. Jadi kebanyakan si papi yang nyetir ataupun adik gue Siska yang nyetir. Jadi ya dia tidak butuh mobil, mungkin lebih butuh uang ya. Ya semua juga butuh uang, tapi kadang-kadang kan uangnya dipergunakannya untuk apa kita nggak tahu. Tapi yang gue tahu sih nyokap gue bukan tipe orang yang demen beli tas mahal. Tas mahal Om ya, bukan Taj Mahal ya, beda ya. Tas mahal itu nggak bisa dibeli, itu salah satu keajaiban dunia. Nah tapi dia mungkin lebih senang kayak misalkan adik gue punya restoran Ropang, dia juga suka bikin makanan yang enak buat karyawan-karyawan, karena memang salah satu kebahagiaan dari nyokap gue itu ngelihat orang-orang yang kerja itu bisa mendapatkan makanan yang layak dan enak. Itu sih salah satu yang masih gue terapin juga di bidang pekerjaan gue, bahwa kita harus mensejahterakan orang-orang yang sudah bekerja buat kita. Kalaupun kita ada duit, ya kita sanggupin, misalkan mereka mau berobat ataupun apapun ya kan. Oke, kembali ke topik si Honda BR-V ini. First impression gue naik mobil ini, yes, ini enak. Tapi kalau untuk tenaga ya begini aja. Jadi kalau ditanya gue lebih akan memilih dengan uang segini gue mencari mobil diesel yang bekas. Tetapi balik lagi, kita tidak boleh bilang mending ketika orang baru membeli mobil baru di harga yang seperti ini. Misalkan gini, lu lihat saudara lo ada yang beli mobil Honda BR-V atau mungkin Mitsubishi Expander atau mungkin Toyota Veloz ya kan. Terus ada yang komenin, ya mendingan lu beli Nova Second bro, lebih lega, lebih mewah, dan lebih ini, dan lebih itu ya kan. Udah lu mendingan diem deh. Karena menurut gua, kalau dia tidak meminta pendapat lu lebih baik diem. Bener gak? Jadi istilahnya everyone has their own decision gitu loh. Jadi lu gak perlu untuk menghakimi pilihan orang kalau lu juga tidak mau dihakimi pilihan lu. Jadi kecuali kalau mereka belum beli, mereka bilang kayaknya gue lebih condong ke mobil baru. Menurut lu mendingan gue beli mobil baru atau beli mobil bekas ya. Jadi itu boleh ya kan. Dan juga kita kalaupun mau beli mobil bekas juga tidak ada salahnya, dan ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan fitur atau mungkin mobil yang lebih lengkap daripada harga mobil baru ya kan. Tapi kekurangannya mobil itu
udah bekas dipakai orang. Yang kedua, kadang-kadang kalau kita tidak jeli membeli mobil bekas, ada yang bekas tabrak, bekas banjir, bahkan mungkin bekas turun mesin, istilahnya bekas jadi atlet renang, ya kan, bekas dioperasi jantungnya, ya kan, ya makanya plus dan minus. Tapi kan zaman sekarang ini kan sudah banyak fitur yang bisa menyelamatkan kalian dari membeli mobil bekas yang seperti itu, kayak ada jasa untuk pengecekan mobil. Terus juga kita bisa lihat background check dari penjualnya tersebut, apakah benar dia kredibilitasnya, ya kan? Ya seperti itulah John, tapi kita balik lagi, ini kita lagi nge-review mobil baru. Jadi menurut gue mobil baru itu kelebihannya adalah lu bisa mendapatkan aroma baru dari mobil ini, ya kan? Udah gitu tidak ada yang namanya baret di dalam interior, tidak ada yang namanya mobil ini kusam catnya. Jadi lu bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Dan memang Pak Haji juga kemarin cerita kan, ketika lu sudah memantapkan diri untuk membeli mobil baru yang seharga 350 juta, dalam waktu 4 tahun lu harus anggap nilai ini adalah 0. Jadi ketika di tahun keempat atau tahun kelima lu udah bisa beli mobil baru lagi minimal dengan harga yang sama, baru hidup kalian itu sudah sustain, sudah stabil. Jadi kalau misalkan kita pakai ini baru 2 tahun, kita jual untuk downgrade atau untuk butuh duit, itu artinya kalian belum pantas dan belum mantap untuk membeli mobil seharga segitu. Jadi sebelum kalian beli mobil, dipikirin dulu baik-baik apakah mobil itu sudah sangat sesuai dengan kebutuhan kalian atau belum. Jadi jangan sampai kita memaksakan hanya karena keinginan, tapi belilah sesuai dengan kebutuhan. Johnny my friend. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton channel gua, dan wow, enak ya, setirnya masih stabil ya, mobil baru John, ya kan? Kalau kita beli mobil bekas, kadang-kadang kalau kita kecelek, setirnya miring gitu kan, karena mungkin as rodanya pernah patah, ya kan? Nah, gitulah John. Makanya suka duka jual beli mobil bekas tuh, kadang-kadang orang lihat, wah jual beli mobil bekas untungnya gede. Lu kan lihat yang untung, lu nggak lihat yang rugi, bener gak? Iya, itulah juga bisnis orang. Jadi jangan pernah menjudge everything from the cover gitu loh. Kalau lu belum tahu suka dukanya, ya jangan dijudge. Oke? Terima kasih. Bye-bye.